Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan begitu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menegakkan sunnahnya. Bapak Ibu, orang tua siswa dan wali murid SDIT Bunyan Indonesia, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan orientasi walaupun dengan metode online ya. Sengaja ini kami rekam selanjutnya agar orang tua bisa menikmati atau mendapatkan penjelasan dari berbagai pertanyaan yang sudah dilayangkan atau sudah dikirimkan, baik melalui grup-grup kelas ataupun dari grup KBI Keluarga Bunyan Indonesia yang sudah dikirim kepada kami ya. Alhamdulillah, sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada sekolah. Tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para orang tua yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan ataupun saran dan pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah akan kita bahas pada hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada beberapa hari yang lalu sekolah sudah mengeluarkan informasi, yaitu berupa informasi KBM dan biaya daftar ulang. Tapi sebelum saya ke situ, Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat kepada anak-anakku yang sudah lulus, terutama untuk kelas 6 tahun ini. Alhamdulillah lulus dengan predikat sangat baik. Dan juga kepada anak-anakku kelas 2, kelas 1 sampai kelas 5 tahun ajaran 2019-2020 yang sudah menyelesaikan studinya atau pendidikannya hingga naik ke jenjang yang berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langsung saja sebagai sambutan dari saya pribadi, setelah tadi kita mendengarkan penjelasan dari lembaga LTQ ya, dan juga penjelasan dari Ustadz Zamzam selaku manajer kurikulum di Sekolah Bunyan Indonesia. Perlu diketahui bahwa memang tahun ini kita melaksanakan beberapa perubahan ya. Perubahan yang sangat signifikan, terutama di dalam proses KBM pembelajaran atau kurikulum yang ada di Sekolah Bunyan Indonesia. Dan tentunya ini akan berdampak pada sistem pembelajaran nanti ya. Ada atau tidaknya wabah corona ini tidak menyurutkan kita untuk terus memaksimalkan kurikulum Bunyan yang menjadi cita-cita sekolah. Kurikulum yang ada tentunya kita terus perbaiki, kita terus sempurnakan sehingga insya Allah tahun ini kita akan menerapkan kurikulum Bunyan. Dan alhamdulillah kita sudah maraton
berapa kali pertemuan, rapat dan sebagainya, sehingga alhamdulillah insyaallah tahun ini kita akan menerapkan kurikulum Bunyan sesuai dengan cita-cita kita. Mohon doanya semoga apa yang menjadi cita-cita kita bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada informasi yang sudah kami sampaikan sebelumnya tentang informasi daftar ulang dan pembiayaan ya, dan KBM yang sudah dirilis pada 8 Juli kemarin, saya akan sedikit menjelaskan karena memang ini akan berkaitan erat dengan berbagai banyak pertanyaan berkaitan dengan yang sudah masuk kepada kami. Saya akan jelaskan dulu poin 1 ya, bahwa kegiatan pembelajaran sekolah akan dimulai pada hari Senin 20 Juli 2020 secara daring ya, atau dalam jaringan atau online. Kemudian yang kedua, orientasi orang tua siswa berkaitan dengan kurikulum Bunyan akan dilaksanakan pada hari Selasa 14 Juli 2020 pukul 9 yang sedang kita laksanakan sekarang ini. Kemudian poin ketiga yaitu berkaitan dengan biaya pendidikan selama 1 tahun. Perlu dicatat bahwa Bapak Ibu untuk biaya pendidikan ini nanti akan kita jelaskan lagi lebih detail sebagai jawaban atas pertanyaan Bapak Ibu, bahwa kita sengaja total biaya itu menjadi 1 tahun penuh diakumulasi mulai dari SPP dan juga program selama 1 tahun. Nah, kemudian untuk biaya program 1 tahun itu harapannya diangsur sampai bulan September 2020. Nah, selanjutnya poin 4 ini yang sekali lagi, ada atau tidak kasus corona ini, COVID-19 ini, akan tetap kita laksanakan kebijakan di poin 4 ini, bahwa seluruh pembiayaan pada tahun 2019-2020 bagi Bapak Ibu yang masih memiliki tunggakan atau outstanding, harapannya diselesaikan pada November 2020 ya. Jika dalam November 2020 belum sanggup melunasi, maka kita memberikan kebijakan untuk siswa yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri. Kurang lebih seperti itu. Kenapa kita lakukan hal ini? Karena memang secara kelembagaan, keuangan lembaga Sekolah Bunyan Indonesia ini sangat banyak sekali outstanding yang ada pada orang tua. Nah, oleh karenanya kita tidak mau berkaitan dengan pembiayaan ini, karena memang sekolah swasta itu bersumber pada biaya iuran orang tua ya. Tentunya ini menjadi masukan yang utama ya, masukan yang utama pada pembiayaan sekolah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik, saya akan mencoba menjawab sudah banyak sekali ini pertanyaan-pertanyaan ya yang masuk pada kami. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk akan saya kelompokkan menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama, yang berkaitan dengan pembiayaan sekolah atau daftar ulang. Yang kedua, yang berkaitan dengan sistem belajar online. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan program sekolah. Kemudian yang keempat yaitu berkaitan dengan kenaikan SPP. Dan selanjutnya yang kelima berkaitan dengan seragam pramuka. Dan yang terakhir keenam adalah berkaitan dengan program kelas 6. Baik Bapak Ibu,
pertanyaan berkaitan dengan pembiayaan sekolah atau daftar ulang ya. Yang pertama ya, bahwa kenapa kita ambil kebijakan biaya itu include 1 tahun, karena kita ingin menerapkan bahwa pembiayaan itu satu pintu dan satu include menjadi 1 tahun full gitu ya. Karena kita sudah menerapkan dengan virtual account ya, yang sudah berlaku. Nah, dengan sistem pembayaran ini, orang tua bisa, kelebihannya adalah orang tua bisa mencicil kapan saja ya. Untuk SPP maksud saya ya. Kalau untuk biaya daftar ulang itu kita harapkan 3 bulan ke depan itu orang tua sudah menyelesaikan ya. Pertanyaannya apakah bisa dicicil? Tentu bisa dicicil ya. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya kita juga memberikan keringanan kepada orang tua untuk dicicil ya. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tidak sebaiknya uang kegiatan dimasukkan ke biaya daftar ulang ya? Maksudnya apa tidak sebaiknya untuk uang kegiatan tidak dimasukkan, maksudnya gitu ya. Nah, memang secara secara biaya akan terlihat besar, tapi jika kita akumulasi itu akan menjadi lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang poin ketiga, apakah daftar ulang kenapa tidak ada rincian lampirannya? Kami tahun-tahun sebelumnya juga tidak pernah memberikan lampiran tentang rincian untuk biaya program tersebut gitu ya. Tetapi jika orang tua menginginkan lampiran dari atau rincian dari biaya program, kami siap untuk menerima tamu dari Bapak Ibu untuk bertemu di sekolah. Akan kita jelaskan semuanya kenapa biaya-biaya yang muncul itu bisa ketemu berapa rupiah sesuai yang ada tertera di pemberitahuan tersebut. Kemudian tentang kebijakan daftar ulang ya. Kebijakan daftar ulang sesuai yang diinformasi tadi ya, bahwa harapannya bulan Juli, Agustus, September ya, 3 bulan itu untuk daftar ulang saja ini ya. Yang uang daftar ulang saja itu sudah lunas. Adapun dengan SPP itu bisa dicicil ya. Bisa dicicil per bulan atau Bapak Ibu bisa meluangkan uangnya berapapun ya. Jadi begini Bapak Ibu, nominal yang sudah kita berikan itu, contoh misal di kelas, di salah satu kelas misalnya gitu ya, totalnya adalah 6.565.000. Nah, untuk program 1 tahun itu kan selesai pada bulan September ya 2020. Nah, selanjutnya untuk SPP tentunya Bapak Ibu tetap harus membayar di bulan Juli dan Agustus dan September. Nah, cuma ada satu kemudahan yang kita berikan bagi orang tua yang mungkin ingin mencicil tidak harus dengan nominal yang SPP yang ada gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki uang baru 200.000 ya, sekarang itu bisa untuk membayar. Jadi tidak harus terpaku pada nominal SPP misalnya 350 misalnya. Tidak seperti itu ya. Jadi kalau misal Ibu di tanggal 1 Juli misalnya atau tanggal 1 November misalnya punya uang 300.000 pengen bayar ya, bisa aja silahkan. Atau baru punya 100.000 ya, silahkan bisa langsung bayar. Jadi sistemnya nanti akan otomatis terkurangi gitu ya, akan terkurangi dari nominal yang totalnya itu.
akan terkurangi surut gitu. Jadi berapapun orang tua bayar, insya Allah tidak jadi masalah gitu ya, tidak terpakulah sama nominal SPP. Nah, kemudian yang selanjutnya kita semua pembayaran sudah melalui VA, virtual account, yang sudah dibagikan kepada seluruh orang tua dan siswa. Jadi kalau untuk pembayaran ya memang harus lewat transfer gitu ya. Kita tidak melayani uang dalam bentuk cash gitu ya. Kecuali memang mungkin darurat banget, itu nanti bisa menghubungi Bu Yunita. Itu Bapak Ibu yang berkaitan dengan pertanyaan seputar pembiayaan sekolah atau daftar ulang ya. Ada beberapa pertanyaan yang mirip ya, ini tidak akan saya jawab karena sudah terwakili. Kemudian pertanyaan yang berkaitan dengan sistem belajar online ya. Bapak Ibu perlu kita pahami bersama bahwa sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan ya di awal sebelum Juli kalau tidak salah itu ya, di awal bulan Juli itu, bahwa sekolah yang sudah diperkenankan untuk melakukan tatap muka adalah bahwa sekolah tersebut masuk dalam zona hijau ya. Itu pun yang masuk zona hijau masuknya secara bertahap ya, mulai dari SMP SMA dulu ya, baru 2 bulan berikutnya SD ya, baru 2 bulan nanya lagi unit TK. Jadi seperti itu. Oleh karenanya kita belum berani untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka langsung ke sekolah. Ditambah lagi informasi yang terbaru yang baru kemarin kita share kepada Bapak Ibu bahwa dinas atau kondisi Kabupaten Bekasi sekarang ini masuk zona kuning, mengarah ke zona merah. Dan berdasarkan rapat dari Dinas Pendidikan, tidak diperkenankan untuk sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Bekasi untuk memulai KBM secara tatap muka ya. Itu alasannya Bapak Ibu. Jadi kita memang sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kapan dimulainya? Ya, dimulainya nanti ketika pemerintah kabupaten atau Dinas Pendidikan Kabupaten ya sudah mengeluarkan kebijakan bahwa sekolah-sekolah sudah bisa memulai belajar secara tatap muka ya. Jadi seperti itu secara umum untuk peraturan yang ada. Konsekuensinya apa kalau kita melanggar? Nah, ini Bapak Ibu perlu ketahui, jika kebijakan dari Dinas Pendidikan ini kita langgar gitu ya, karena kita menginduk pada Dinas Pendidikan ya. Ada kasus di Bekasi Utara, saya tidak menyebutkan nama sekolahnya ya, karena mereka tidak mampu menjelaskan secara baik ya, izin operasionalnya dicabut gitu ya. Jadi sampai seperti itu. Izin operasional sekolah itu kan tidak mudah. Nah, kalau dicabut ya berarti memang kita harus dari awal. Nah, kita tidak mau seperti itu. Oleh karenanya kita akan tetap tertib mengikuti peraturan atau regulasi yang ada. Jadi mohon Bapak Ibu bisa memahami hal tersebut ya. Itu secara umum Bapak Ibu ya, berkaitan dengan sistem pembelajaran online. Jadi mau tidak mau memang ya kita harus online dulu ya, tetap online ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, bulan Juli sampai Desember ya, memang itu informasinya seperti itu. Kemungkinan akan masih daring, dan itu juga masih menunggu perkembangan dari COVID-19 ini, apakah semakin menurun atau
justru naik ya. Kalaupun naik ya bisa jadi nanti akan bertambah lagi gitu ya, tidak mungkin bisa 1 tahun gitu ya, tapi kita tidak mengharapkan seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya kami sebagai wali murid selama pandemi ini pendapatan kurang. Nah, berkaitan dengan pengeluaran orang tua dengan pulsa gitu ya. Ya sudah menjadi resiko memang ya. Kita pun di sekolah memang pengeluaran untuk internet kuota ini akan besar sekali. Bapak Ibu bisa bayangkan dengan 70 SDM mulai dari unit TK sampai SMA ya. Itu pengeluaran untuk internet sangat besar sekali ya. Ya memang ini bagian resiko dari kita semuanya gitu ya. Ya sudah sepantasnya sewajarnya memang ya kita harus menyesuaikan juga. Adapun berkaitan dengan dampak dari COVID-19 ini ya memang kita semuanya terdampak gitu ya. Jadi tidak ada istilah Pak, saya kan terdampak COVID-19, apakah bisa untuk biaya apakah bisa dicicil hingga 1 tahun ke depan ya. Ya jawaban kita ya tidak gitu, karena kalau dibilang terdampak ya semuanya kita terdampak, kurang lebih begitu. Pertanyaan yang ketiga dari pembelajaran online ini, adakah alternatif lain selain sistem belajar online ya? Ya alternatifnya ya Bapak Ibu mengajari sendiri di rumah gitu ya, tatap muka gitu. Ya sementara ini belum ada selain online gitu ya, karena memang anjuran dari pemerintah ya online gitu. Kemudian pertanyaan yang keempat, untuk materi ya, untuk materi lebih diperjelas dan diperbanyak ya, jika memungkinkan memakai aplikasi online. Nah, Bapak Ibu, tahun ini kita sudah kerjasama dengan Hijautext. Hijautext itu sebuah lembaga yang menangani dalam bidang teknologi pendidikan ya. Jadi berkaitan dengan aplikasi sekolah, kemudian sistem pembelajaran dan sebagainya ya. Itu beliau pakarnya. Jadi bisa jadi nanti pembelajaran kita bisa aja dengan sistem Zoom ini, dan akan lebih mudah lagi insya Allah. Nah, kemudian yang kelima terkait surat edaran dari Kabupaten Bekasi nomor 420 yang kemarin ya Bapak Ibu ya. Poin 2D ya, tentang tidak boleh mengambil pungutan ya untuk seragam dan sebagainya. Edaran itu paradigmanya adalah ditujukan untuk sekolah negeri ya. Karena apa? Di sekolah negeri itu kan gratis gitu ya. Karena sudah ada dana yang dari pemerintah gitu. Makanya mereka tidak boleh menjual buku, terus memungut iuran lagi, itu tidak boleh. Nah, adapun sekolah swasta ya sah-sah saja, karena memang sekolah swasta itu sebagian besar dari program dan biayanya itu memang mengandalkan dari orang tua gitu ya. Jadi ya untuk sekolah swasta emang tidak ada aturan yang menyampaikan atau istilahnya memberikan larangan gitu ya untuk tentang seragam dan buku dan sebagainya. Ya boleh saja karena sekolah swasta gitu, kecuali sekolah negeri. Kalau sekolah negeri emang tidak boleh gitu ya. Itu penjelasan dari surat edaran tersebut. Kemudian berkaitan dengan poin 6, hafalan anak-anak tidak hanya mengejar target sekian juz ya, tetapi juga bisa mutkin. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali, karena memang kita targetan di Al-Quran ini alhamdulillah cukup bagus, cukup banyak gitu ya. Nah, memang ini menjadi tantangan kita, terutama orang tua, agar anak-anak bisa murojaah di rumah memang gitu ya. Nah, adapun di sekolah memang program-program yang sudah ada
seperti munakosa dan sebagainya, itu memang sudah rutin kita sampaikan, kita laksanakan gitu. Yang poin ketujuh, kalau boleh di rolling aja masuk sekolahnya. Nah, tadi memang kita belum boleh masuk ya kita belum berani untuk merolling atau dan sebagainya gitu ya. Kemudian pertanyaan yang berkaitan dengan program sekolah. Pertanyaan yang pertama yaitu Afan Pak, kelas 4 kan kegiatan kita nggak ada kegiatan keluar, tapi kok mahal. Kelas 4 ada Bu, justru yang membuat mahal itu karena kegiatan keluar itu ya. Dari dulu kelas 4 itu memang biayanya lebih tinggi dibanding kelas yang lain, karena memang di kelas 4 itu ada muhoyam gitu ya, atau kemah ceria, kemudian ada rihlah. Nah, itu yang membuat nominalnya memang menjadi besar. Nah, kapan program-program itu ya? Program-program yang sifatnya keluar dan sebagainya itu semuanya akan kita fokuskan nanti di semester 2 ya. Dengan harapan di semester 2 nanti kondisi sudah membaik gitu ya. Artinya COVID-19 ini sudah berkurang. Jadi harapannya seperti itu di semester 2. Adapun nanti semisal tidak ternyata ya 1 tahun gitu misalnya ya sebagai komitmen kita ya sesuai yang sudah kita sampaikan kemarin ya, biaya program itu yang tidak terlaksana akan kita kembalikan ke siswa, sebagaimana kelas 6 yang tahun ini ya tidak terlaksana itu kita kembalikan ya. Itu bisa ditanyakan kepada orang tua kelas 6. Tapi catatannya Bapak Ibu harus lunas dulu semuanya orang tua di tahun ajaran yang sekarang, ya tahun ajaran yang kemarin yang 2019-2020 begitu. Jadi Bapak Ibu tidak ini sekaligus menjawab pertanyaan yang tentang biaya yang kemarin gimana gitu ya. Biaya program yang kemarin tahun kemarin tidak terlaksana ya. Kan kalau nggak salah itu mabit gitu ya. Terus apalagi itu ya. Nah, itu akan kita kembalikan ke orang tua. Ya, akan kita kembalikan ke orang tua. Bisa jadi tidak cash kita berikan, tetapi langsung mengurangi biaya untuk tahun 2020-2021. Tapi catatannya Bapak Ibu lunas dulu untuk biaya di tahun 2019-2020 yang tahun kemarin gitu. Nah, selanjutnya ini menjawab nomor 2 tadi tentang uang yang tidak terencana tadi ya, jawabannya seperti itu. Nah, poin 3 juga sama. Pertanyaan nomor 3, apakah biaya mengurangi biaya kegiatan tahun berikutnya? Iya. Insya Allah polanya tadi yang saya sampaikan. Nominalnya berapa untuk sekarang ini saya belum bisa menyampaikan karena saya belum mengkalkulasi. Nanti insya Allah dalam waktu dekat akan kita kalkulasi dan akan kita sampaikan ke Bu Yunita untuk informasi pengurangan biaya di tahun kemarin insya Allah. Insya Allah untuk biaya mudah-mudahan jelas ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya ini tentang kenaikan SPP ya. Ini kenaikan SPP ya. Pertanyaan yang pertama itu apakah SPP tidak boleh dibayar setiap bulan? Boleh, sangat boleh ya. Boleh dibayar tiap bulan. Bahkan tadi kan saya bilang, Ibu baru punya uang 300.000, 200.000, kalau mencicil silahkan aja gitu ya. Di tanggal 1 November misalnya punya 200.000, bayar. Nanti di tanggal 25 punya 200.000 lagi, bayar. Nah, silahkan aja. Itu otomatis nanti akan mengurangi total biaya selama 1 tahun gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah besaran SPP tiap level kelas sudah betul? Ya, udah betul insya Allah. Itu sudah melalui perhitungan
yang matang dari sekolah. Kemudian kenapa kelas 6 menjadi 350.000? Nah, kenaikannya lebih besar daripada yang lain. Nah, gitu. Nah, khusus kelas 6 kalau boleh nanti kita tunjukkan ya, insya Allah kapan-kapan kita tunjukkan. Kelas 6 itu secara akumulatif sekarangnya jauh turun ya, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu daftar ulang itu sekitar 2 juta atau 1.900.000 ya. Itu belum termasuk SPP. Nah, untuk UN, US dan sebagainya itu masih kena cas lagi sekitar 2,5 juta gitu. Artinya insya Allah biaya yang kita keluarkan itu turun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Cuma memang untuk yang sekarang ini belum termasuk rihlah sama wisuda gitu ya. Dan tahun kemarin juga seperti itu. Kemudian 350 itu sekali lagi kalau dulu kelas 6 ada pengayaan gitu ya. Kemudian ada lagi ditambah lagi tifan dan sebagainya. Dan insya Allah tahun ini kita ada program berkuda gitu ya, yang insya Allah anak-anak berkuda itu memang biayanya tidak kecil gitu ya. Jadi memang kita sudah perhitungkan betul kenapa kelas 6 jadi 350 dan sebagainya gitu. Itu jawaban berkaitan dengan SPP. Kemudian ya, jadi kenaikan SPP ini memang kita ada atau tidak pandemi COVID-19 ini memang sudah kita perhitungkan ya akan naik dengan kondisi bahwa kita menerapkan kurikulum bunian ini gitu ya. Jadi di kurikulum yang sekarang atau di program yang sekarang ini kita sudah tidak ada biaya eskur lagi. Jadi kita menyebutnya biaya materi pendamping gitu ya. Jadi semua program-program yang berkaitan dengan, kalau dulu yang eskur dan sebagainya itu sekarang masuk ke KBM. Nah, ini kenapa jadi naik ya? Karena untuk menutupi di situ. Jadi otomatis orang tua sudah tidak perlu bayar eskur lagi. Dulu namanya eskur gitu ya. Kurang lebih begitu. Kemudian pertanyaan yang berkaitan dengan seragam ya, seragam pramuka ya. Tahun ini kita memberikan kebijakan bahwa siswa-siswi kelas 3 kemarin ya, 3, 4, 5 ya, itu memakai seragam pramuka ya. Kelas 6 gimana? Nah, ini menjawab pertanyaan berikutnya. Apakah kelas 6 harus membuat seragam pramuka? Kita memberikan kebijakan untuk kelas 6 tidak perlu membuat seragam pramuka lagi. Karena kita juga paham kalaupun nanti orang tua membuat seragam untuk anak yang kelas 6 itu hanya berlaku setahun gitu ya. Sayang gitu kan ya. Oleh karenanya untuk program pramuka ini kelas 6 nanti tahun ini ada gitu ya. Tahun ini ada. Jadi kita untuk kelas 3 justru kita tiadakan karena kita mengikuti pola. Jadi kelas 1, 2, 3 itu sekarang pulangnya jam 2. Nah, karena kita di kurikulum bunian ini membagi level itu 1, 2, 3 itu level kelas bawah gitu ya. Kemudian level kelas 4, 5, 6 itu level kelas atas ya. Jadi kelas bawah itu dulu kan kelas 1, 2 itu ya, itu pulang jam 2. Nah, kalau untuk tahun sekarang siswa kelas 1, 2, 3 akan pulang jam 2 semuanya kalau kondisinya nanti sudah masuk normal. Nah, yang pulang jam setelah asar itu kelas 4, 5, 6 menyesuaikan program yang sesuai kurikulum bunian yang ada. Nah, kelas 6 jadi tidak perlu buat gitu ya. Nah, adapun kelas 1 memang dari awal sudah kita planning untuk
ada seragam pramuka gitu. Jadi yang tidak ada itu yang sekarang kelas 2 ya. Kemudian kelas 6 gitu. Kelas 2 dan kelas 6 itu tidak ada seragam pramuka. Nah, tetap masih memakai seragam yang kuning berarti. Kurang lebih seperti itu. Nah, apakah boleh apakah harus beli di sekolah? Ya, harapannya harus beli sekolah karena memang namanya seragam ini nanti kita khawatir akan beda-beda gitu ya. Kalau dibuat satu penjahit kan akan standar gitu ya. Dan insya Allah seragam yang kita buat di seragam pramuka yang kita buat itu kualitasnya kainnya sangat baik gitu ya. Kita tidak mau yang kain yang seadanya gitu kan ya. Bapak Ibu bisa cek di sekolahan itu yang sudah jadi. Nah, kemudian saya juga menghimbau kepada Bapak Ibu yang kelas 3, 4, 5 ya, yang kemarin yang belum melakukan pengukuran seragam ya. Tolong segera mengukur seragam ya. Kenapa kemarin kita lakukan secara online ya? Karena memang ya kita nggak bisa tatap muka mengundang putra putri langsung ke sekolah gitu ya. Karena harapannya ukuran yang diberikan itu sesuai. Kenapa kita suruh orang tua ke tukang jahit kan begitu. Jadi agar ukurannya yang orang tua bisa memperkirakan gitu. Kalaupun nanti tahun depan ada kenaikan atau kenaikan tinggi atau kenaikan berat, nah itu bisa orang tua bisa menyesuaikan. Justru itu lebih enak gitu ya daripada nanti kita cuma memberikan gambar gitu ya, tapi nggak jelas nanti ukurannya seperti apa gitu. Nah, oleh karena itu silahkan Bapak Ibu yang kemarin kelas 3, 4, 5 yang sekarang kelas 3, 4, 5 yang belum mengukur seragam ya silahkan segera mengukur. Jangan sampai nanti ketika masuk putra-putrinya belum pakai seragam pramuka gitu ya untuk kelas 3, 4, 5 gitu. Undangan guru tahun ini insya Allah kita akan berikan seragam pramuka ya. Jadi seragam pramuka ini menjadi seragam wajib kita nanti gitu ya, termasuk guru-guru gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang berkaitan dengan program kelas 6 ya. Walaupun tadi mungkin sudah saya jawab sedikit ya, udah saya singgung. Yang pertama tentang biaya kelas 6 belum termasuk wisuda dan rihlah. Betul, belum termasuk wisuda dan rihlah. Di bawah surat itu, di bawah kotak itu ada catatannya Bapak Ibu kalau baca. Biaya program 1 tahun itu belum termasuk wisuda dan rihlah gitu. Kemudian yang kedua, kelas 6 harus beli pramuka. Tadi udah saya jawab ya, tidak perlu gitu ya. Karena sayang kalau harus beli lagi karena hanya dipakai di kelas 6 saja. Khawatirnya di SMP nanti seragamnya sudah ada dari sekolah yang bersangkutan, atau mungkin modelnya akan beda ya, karena memang masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Pramuka itu biasanya di SMP itu penggalang biasanya. Kurang lebih seperti itu. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah dari berbagai pertanyaan yang sudah masuk ke sekolah gitu ya, itu sudah saya jawab semuanya. Mudah-mudahan tidak puas karena memang kita sangat terbuka sekali ya. Tadinya memang untuk orientasi ini kita mau mengundang orang tua gitu ya, tapi memang kondisinya belum memungkinkan gitu ya. Kalau memang ada tempat atau yang representatif yang bisa terjaga gitu ya, kita siap dari sekolah untuk memberikan penjelasan ataupun menjawab pertanyaan berkaitan dengan program sekolah, kemudian tentang biaya dan sebagainya. Kita sangat terbuka sekali. Jadi tapi memang kalau bisa ya jangan per kelas gitu ya. Kalau per kelas ya nanti saya berarti harus presentasi berapa tuh 17 kelas gitu kan ya. Nah, kalau mau mungkin memang dibuat per level gitu, mungkin masih agak ringan, dicari tempat yang bisa bisa memungkinkan untuk presentasi gitu.
Kemudian juga terakhir kami menekankan atau mengharapkan sekali kerjasama dari orang tua di masa home learning ini ya. Ya memang sekali lagi kita memang tidak bisa ya intinya belum bisa belajar di sekolah ya dengan kondisi yang sekarang ini gitu, karena memang sudah aturan dari dinas dan dari pemerintah seperti itu. Silahkan ya Bapak Ibu, nanti jika mungkin kelas-kelas gitu ya mau mengundang dari sekolah misal gitu ya untuk mendapatkan penjelasan dan sebagainya, silahkan saja, saya terbuka mau kapanpun dan dimanapun gitu ya. Nanti insya Allah dari KBI juga kita akan coba ajak diskusi gitu ya, gimana untuk baiknya misalnya gitu ya, untuk menyikapi berkaitan dengan tempat ini. Intinya kalau untuk ke sekolah memang kita belum berani gitu aja, karena pertimbangannya itu tadi. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah insya Allah berapa pertanyaan tadi ya sudah kita jawab semuanya. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu dari Indonesia gitu ya, karena memang dampaknya begitu luar biasa ya, tidak hanya di bidang pendidikan tapi di semua lini sektor gitu ya. Nah, tentunya kita terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah segera hilangkan atau angkat virus ya COVID-19 ini dari negara kita tercinta ini. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Ini bagian dari orientasi ya. Memang idealnya memang tatap muka ya. Kita jelaskan untuk berkaitan dengan program ini, karena memang banyak sekali berapa perubahan-perubahan program berkaitan dengan kurikulum yang khususnya itu ya. Kurikulum Bunyan yang tahun ini kita banyak perubahan gitu ya. Kalau orang mungkin dulu bertanya kurikulum Bunyan itu seperti apa sih? Nah, tahun ini kita sudah bisa menjelaskan ya. Sudah bisa memberikan gambaran ya, walaupun belum 100% tapi sudah kelihatan bentuknya lah gitu ya kurikulum Bunyan itu sekarang ini. Jadi memang ya tentunya emang tidak mudah untuk menjelaskan dengan hanya lewat presentasi online seperti ini ya, memang harus tatap muka. Dan mudah-mudahan nanti ada waktu yang pas, yang tepat untuk saya dan teman-teman untuk mempresentasikan apa itu kurikulum Bunyan yang sudah kita rancang dan sebagainya. Walaupun tadi Ustadz Zamzam sudah menyampaikan gitu. Dan peran LTQ yang sekarang tahun ini sudah mulai independen ya, jadi pindah dengan dan lepas dari unit, walaupun secara koordinasi pasti akan tetap terus koordinasi gitu. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kita dari sekolah terbuka untuk menerima kapan kita untuk bertemu menjelaskan ke Bapak Ibu semuanya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.